kreatif memang lembaga yang menjual pin dan stiker ini nih. Hanya sebagai hiasan saja, aksesoris. Bagi saya ya tidak jadi soal, tapi kalau alasannya identitas berarti alasan itu bagi saya konyol lah. Jadi ada juga konstruksi yang saya temukan, penjualan pin ataupun stiker dan lain sebagainya itu dengan alasan untuk membantu jalannya program kerja himpunan. Jadi bagaimana pandangan terkait dengan itu? Kan istilahnya program kerja itu tanggung jawab kita lihat, kan kita bisa lihat. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pengurus lembaga kah atau tanggung jawab mahasiswa baru kah? Ternyata tanggung jawab dari pengurus lembaga. Kan itu sebagai evaluasi mereka ketika mereka akan nanti buat laporan bertanggung jawab. Jadi dan program kerja di lembaga kemahasiswaan di lingkup universitas itu kan sudah ada dananya. Nah, maksud saya adalah kan kalian sudah tahu itu bahwa itu penyambutan mahasiswa baru itu adalah program kerjanya kalian. Lalu lantas kenapa kok program kerjanya kalian mau diberatkan kepada mahasiswa baru yang notabene tidak tahu masalah apa-apa yang ada di lembaga kemahasiswaan itu. Jadi bagi saya kalian harus mencari jalan sendiri, entah itu kalian menjual ke SK atau menjual apa kayak risol kayak segala macamnya. Yang penting bagi saya jangan mempersulit mahasiswa baru dalam hal ini uang dalam hal penjualan pin itu. Ya, artinya kan kita sudah punya pengalaman yang sama, sudah menjadi mahasiswa baru. Banyak sekali kan pengeluaran yang kita lakukan, mau beli ini segala macam, beli konsumsi lagi, kemudian ditambah lagi dengan mau beli pin stiker dan harganya ini saya kira juga ini tidak cukup logis ini. Cukup mahal, 10.000 bayangkan. Mahal. Saya pernah bertanya sama teman, tanya dong, kok juga kita jual juga cuma 10.000 katanya. Saya katakan, cuman ya, jangan kau pakai ukuranmu kepada orang lain. Istilahnya bahwa oke lah, bagi kamu mungkin 10.000 itu uang kecil, tapi bagi orang miskin di luar sana kayak misalnya saya 10.000 saya bisa makan satu hari tuh istilahnya. Apalagi dari penyambutan apa kalian dari pagi sampai sore, entah lagi kita mau beli makan, kita mau beli minum, kita mau uang transportasi pulang balik lagi, kita mau ditambah lagi penjualan pin, penjualan stiker dan lain sebagainya. Itu kan tambah memberatkan kita sebagai mahasiswa baru. Jadi maksud saya kalian pakailah ukuran yang paling kecil, istilahnya pakai ukuran orang miskin, bahwa uang 10.000 itu bagi kami sangat berharga. Mentang-mentang kalian pengurus lembaga yang banyak uangnya, kalian menganggap uang 10.000 itu remeh, tidak nilainya tidak nilainya ya. Janganlah sering-sering menggunakan standarnya kalian kepada orang lain. Bagi saya begitu. Prinsipnya harus mengikuti standar paling rendah. Berarti memang kita harus perlu mengevaluasi divisi danus ini. Divisi danus dalam pengurus himpunan ini harus dievaluasi nih. Bahkan kalau bisa dibubarkan saja karena tidak kreatif. Sangat-sangat tidak kreatif. Tidak kreatif ya. Paling itu kan saya bilang tidak kreatif juga karena cobalah mungkin saya baru 3 tahun menjadi mahasiswa kan. Tapi menurut bagi saya kalau untuk ya kita lihat sejarah-sejarahnya divisi danus sih ya itu saja, jual risol lagi, jual es lagi, begitu terus sampai sudah mau berpuluh-puluh tahun mungkin kegiatannya itu saja. Berarti memang tidak ada kreativitas. Tidak ada kreativitas. Kalau ada kreativitas kan pasti berkembang kan? Iya pasti berkembang. Entah itu dia akan dirikan operasi mahasiswa di jurusannya, dan lain sebagainya kan itu sebagai bentuk kreativitas mahasiswa. Tapi hari ini kita lihat tidak. Ini itu saja terus ya. Kalau ada apa lagi jual pin lagi, kalau ada lagi jual es lagi, jual risol lagi, begitu terus sampai puluhan tahun begitu terus. Berarti kita bisa sangat lihat dan sangat tergambar bahwa tidak ada kreativitas di dalam lembaga kemahasiswaan hari ini. Saya sangat sepakat dengan argumentasi Bung. Nah selanjutnya Bung, karena tadi kita bicara kaitannya dengan program kerja. Nah Bung juga sudah menyampaikan bahwa ada dana dari universitas, ya kan? Nah dana universitas ini kan ini ada juga yang dikasih oleh mahasiswa baru ini dalam bentuk apa? UKT kan? Ya kalau kita mengatakan ya pajak ya, pajaknya untuk mahasiswa baru itu dalam bentuk UKT kemudian dibayar di kampus sehingga dana yang ini tertupoksi untuk dana kelembagaan kampus. Nah kalau seandainya mereka minta lagi berarti memberikan beban ganda pengeluaran kan? Memang ini lembaga tolong mahasiswa baru lawan ya. Saya greget sebenarnya terkait dengan diskusi yang ini. Nah selanjutnya Bung saya mau tanyakan lagi masih seputaran mahasiswa sebagai objek eksploitasi. Nah
momentum mahasiswa baru ini juga digunakan dalam menyukseskan pendapatan melalui penjualan buku. Nah, ini juga menarik ini ya. Saya pikir Bung pernah mengalami itu. Saya juga pernah mengalami itu. Ya, sama-sama ya. Jadi saya minta tanggapan Bung. Apa sebenarnya ya tanggapan Bung ya terkait dengan penjualan buku yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga pengajar yang ada dalam kampus para mahasiswa baru? Bagaimana tanggapan Bung? Kalau saya melihatnya bagaimana ya? Kalau saya bisa bilang paradigma tenaga pengajar dan juga lembaga kemahasiswaan hampir 11-12 lah. Paradigma yang mereka pakai bahwa mahasiswa baru itu adalah objek materialis yang bisa kita eksploitasi. Oke, Misalnya karena polosnya ya, karena kosongnya. Karena dia belum tahu, karena dia masih istilahnya mentalnya belum terbentuk, pengetahuannya juga tentang peraturan di lingkup universitas itu belum ada. Akhirnya tenaga pengajar seenak-enaknya mau memberikan peraturan, istilahnya dalam hal ini jual buku. Dan saya juga pernah dapat kita ke semester 1 atau 2 itu, saya disuruh beli buku dengan harga 200.000 Pak. Bayangkan 200.000 itu buku. Baru bukan karyanya ya? Iya, kacau betul. Dan itu mungkin ya saya beli pada saat itu karena memang saya akui bahwa kurangnya pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya peraturan yang ada di universitas itu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita katakan pada mahasiswa baru, banyaklah mencari pengetahuan tentang peraturan di lingkup universitas agar apa? Agar kegiatan-kegiatan seperti ini tidak terjadi lagi. Istilahnya, karena bagi saya salah satu yang bisa mengkanter hal-hal demikian adalah pengetahuan. Tapi kan Bung, faktanya mahasiswa baru kan masih polos, Iya. kosong. Iya. Jadi ada ketakutan dalam diri kalau mau bersuara. Wah, Walaupun ada pengetahuannya, tapi bagi saya walaupun dia takut, ketika dia tahu pasti minimal tidak ada sedikit keberanian. Istilahnya sekarang bagi saya contoh toh, sekarang saya yang sudah punya istilahnya sedikit lah pengetahuan tentang peraturan yang semestinya di universitas itu. Coba sekarang ada dosen yang mau suruh saya beli buku 200.000, pasti saya ke telinganya. Pasti, woi, bisa kamu suruh lagi saya beli buku 200.000 Pak? Saya sekarang sudah apa sih istilah, kita sudah tahu lah bahwa penjualan buku di universitas itu memang dilarang. Nah, dan saya juga melihat kalau di situ kita akan kembalikan lagi tadi kepada konteks lembaga kemahasiswaan. oke. Lembaga kemahasiswaan sebelum mahasiswa ini terjun istilahnya berrelasi dengan tenaga pengajar, mereka duluan yang bertemu kan istilahnya. Oke. Seharusnya bagi saya di dalam penyambutan penerimaan mahasiswa baru maka harus dijelaskan peraturan-peraturan yang tidak sesuai di universitas, salah satunya adalah penjualan beli buku. Tetapi sangat sedikit kita mau melihat lembaga kemahasiswaan yang mau menjelaskan kepada maba bahwasanya jual beli buku itu tidak diiyakan di universitas. Bahkan saya bisa katakan hampir tidak ada lembaga kemahasiswaan yang mengedukasi mahasiswa untuk tidak membeli buku kepada dosen. Mereka hanya menyambut saja, memperkenalkan dirinya dengan gagah-gagahannya, dengan bahwa saya ketua lembaga ini. Tetapi secara substansi, pengetahuan yang harusnya diberikan kepada mahasiswa baru, mereka tidak berikan. Akhirnya ketika mahasiswa baru berrelasi dengan tenaga pengajar yang juga notabene paradigma untuk mengeksploitasi maba ini, akhirnya ya mereka tidak bisa menolak karena mereka tidak punya pengetahuan untuk mengkanter itu. Oke. Jadi saya mau kembali lagi ke yang kita sampaikan tadi, ada bentuk ketakutan kan? Iya. Ada bentuk ketakutan dari mahasiswa baru. Kemudian tadi pakai ukurannya Bung ya. Sekarang kalau saya ditanya beli buku ya saya akan lawan, tapi kan beda Bung. Iya. Psikologinya Bung dengan mahasiswa baru ini cukup beda. Nah sekarang kalau ada ketakutan dari mahasiswa baru ini untuk menyuarakan walaupun sudah ditahu peraturannya, dan saya juga menemukan sebuah fakta walaupun sudah jadi ketua lembaga tapi masih beli buku juga. Nah itu juga kan masalah. Nah sekarang kita mau berharap sama siapa kalau seandainya ini betul akan terjadi ke depannya ya, akan terulang kembali. Nah ketakutan mahasiswa baru ini nanti siapa yang wadahi? Bagi saya kalau semestinya ya, kalau kita mau tanya siapa ketakutan mahasiswa baru ini, siapa yang wadahi? Ya semestinya lembaga kemahasiswaan. Tetapi ya lagi-lagi kita melihat bahwa sangat minim bagi saya kinerja secara substansial kepada para pemegang lembaga kemahasiswaan ini. Jadi ya bagi saya carilah orang-orang yang berani, istilahnya biar dia bukan lembaga kemahasiswaan, ketika dia berani untuk menolak hal-hal praktek-praktek yang memang tidak diiyakan secara regulasi di universitas, maka carilah dia agar sama-sama kita tolak itu barang.
Seperti saya juga punya junior yang mantap mahasiswa 2022 kemarin. Walaupun mereka maba, tapi karena mereka punya pengetahuan, memang karena jual beli buku itu tidak diiakan, mereka berani kok juga melawan. Jadi saya memang bisa melihat bahwa saya memang kekurangannya kita adalah kurangnya pengetahuan tentang semestinya bagaimana peraturan di universitas. Kau tahu juga kemarin mereka masih semester 1, tapi karena memang dari mereka masuk kita sudah berikan pengetahuan, wawasan bahwa memang penjualan beli buku itu tidak diiakan di universitas. Maka ketika ada dosen yang mau menjual buku kepada mereka, mereka berani melawan. Berarti memang berarti memang salah satu caranya adalah perbanyak belajar, terutama tentang peraturan-peraturan. Oke. Nah, kalau untuk memperkuat penolakan terhadap jual beli buku yang dilakukan oleh oknum tenaga pengajar, itu kira-kira ada undang-undang yang melarang personal atau peraturan yang melarang persoalan itu? Kalau saya pernah searching di Google, bahwasanya ada peraturan yang memang di situ dikatakan bahwa tenaga pendidik, tenaga pengajar dilarang mendistribusikan barang, dalam hal ini buku, kepada mahasiswa ataupun siswa. Nah, berarti istilahnya kalau buku itu bukan karyanya si dosen, maka dia dilarang untuk menjual. Menjual ya, didistribusikan. Oke. Kalaupun itu karyanya, saya juga belum dapat informasi apakah itu dilarang atau tidak. Tapi kalau salah satu dosen di jurusan saya, satu karyanya dia kasih saya secara gratis. Jadi menarik itu. Kalau itu, maka saya itulah yang betul, karena istilahnya itu kan maksudnya tanggung jawabnya juga sebagai tenaga pendidik untuk menyalurkan pengetahuan kepada mahasiswa. Kan itu sebenarnya tupoksi dari tenaga pendidik. Dia berikan pengetahuan, entah itu pengetahuannya dia sampaikan secara lisan atau pengetahuannya itu dia berikan karyanya, dalam hal ini buku. Walaupun memang yang dia berikan itu bukunya dalam bentuk PDF, tapi kan sama saja. Atau juga kita akan baca. Sama aja. Hanya persoalan bedanya kan beda e-book dengan beda fisik, media ya? saja. Oke. Nah, jadi di luar dosen yang kita maksud tadi bahwa dia ukuran ideal dalam penyelesaian mahasiswa baru. Nah, jadi Bung, berarti relasi dosen dengan mahasiswa baru ini cenderungannya juga adalah relasi eksploitatif. Sangat eksploitatif. Banyak sekali. Ada lagi yang lebih parah itu. Oke. Saya cerita pengalaman pada semester 2 itu, ada dosen yang kertas ujiannya itu dibeli dengan harga 10.000. Bayangkan, satu lembar kertas ujian dibeli dengan 10.000, dan mahasiswa di jurusan saya itu ada 300. Bayangkan 10 kali 300.000, 10 kali 300 orang. Bayangkan. Mantap juga ya. Bayangkan, sangat kacau sekali. Dan teman-teman juga kita bilang, dosen kita beli, bagaimana caranya kita mau beli kertas ujian, kita ambil juga. Mereka takut katanya. Nilainya dikasih error. Kalau saya tidak. Kalau saya itu saya bertanya, Pak, ini dibeli atau tidak? Karena mungkin dia lihat saya mau mimik-mimik, mau melawan, dia bilang, kalau mau beli juga silakan, kalau mau tidak beli juga tidak jadi soal. Saya bilang, kalau saya Pak, saya mau beli. Oh iya. Jadi begitu. Oke, jadi salah satu mengkanternya itu tanya kembali ya, apakah ini wajib atau tidak, tapi dengan wajah yang garang ya. Harus begitu. Kacau begitu. Bayangkan. Oke. Jadi memang banyak sekali kita temukan film itu. Bahkan saya juga pernah mengalami sama, tapi saya tidak pernah beli memang. Kalaupun juga saya ambil, saya tidak bayar. Kalau saya dulu pengalaman, karena saya paham bahwa betul tenaga mengajar seperti ini. Oknum ya kita tidak mengeneralis, tapi ada oknum seperti itu. Nah, selanjutnya Bung, masih ada kaitannya dengan persoalan jual beli buku. Nah, yang menjadi ironi juga persoalan jual beli buku ini, kalau tidak beli buku nanti bermasalah nilai. Nah, ini juga ironi. Bagaimana tanggapan Bung terkait dengan itu? Makanya itu juga bagi saya sangat kacau akal sehatnya tenaga pendidik yang mempunyai paradigma seperti itu. Karena apa hubungannya coba nilai dengan beli buku? Kan itu sangat jauh sekali istilahnya. Itu juga mungkin banyak yang beralasan bahwa kalau tidak beli buku, tidak akan tahu tentang pembelajaran ini. Yang menjadi pertanyaan ini, apakah yang beli juga mereka tahu? Kebanyakan juga yang beli cuma sebagai formalitas saja. Ataupun juga ada akses lain juga. PDF bisa di PDF-kan kok. Kan itu yang menjadi soal. Jadi sebenarnya banyak juga tenaga pendidik di universitas yang paradigma berpikirnya itu kacau. Ada juga yang kalau error nilainya disuruh cat rumah lah, disuruh bantu bersihkan halaman lah. Maksud saya adalah apa? Bahwasanya ukuran nilai itu dilihat dari cara pandang, cara berpikir mahasiswa tentang mata kuliah yang diemban, bukan
tenaga yang dia berikan kepada kau, bukan uang yang dia berikan kepada kau. Maksudnya, cobalah kita jadi tenaga pendidik kita yang profesional sedikit. Profesional, Iya. objektif juga ya, objektif sedikit ya. Iya, maksudnya sesuai lah dengan sebagaimana mestinya seharusnya tenaga pendidik itu. Apa hubungannya coba? Kalau kita mau bertanya, apa hubungannya dengan saya beli buku dengan nilai? Ya, salah satu alasan yang kita bisa benarkan itu karena kalau ketika dia beli buku menguntungkan bagi saya Itu kira-kira hubungan yang paling cocok. nilai ekonomis. Nilai ekonomis kan? Coba di sini saja yang paling benar. Tapi kan itu kita tidak iakan. Kan seperti itu. Ya, yang paling ironinya juga kalau seandainya praktik ini dilakukan misalnya sama salah oknum-oknum misalnya yang notabene backgroundnya ekonomi. Iya. Kalau sudah paham ini bahwa ada relasi eksploitatif, ada relasi nilai ekonomis di situ, tapi praktiknya masih jalan. Maka dari itu yang sebenarnya perlu kita tentang bersama-sama kalau menurut saya. Tapi susah juga kita berharap ya lembaga juga membiarkan hal itu. Lembaga ya seperti yang sering saya katakan ketika saya berdiskusi dengan teman-teman lain lembaga kampus dan teman-teman mahasiswa, apa yang kita mengharapkan dari lembaga kemahasiswaan? Satu-satunya jawabannya adalah tidak ada. Ya, Itu saja. ya podcast kemarin juga begitu. Cuma kesimpulannya tidak ada bisa diharapkan sama lembaga. Saya tidak pernah takut mengatakan seperti ini karena kalau ada lembaga kemahasiswaan yang tersinggung, ya silakan datang. Kita berdiskusi. Bahkan saya pernah datang di dialognya lembaga kemahasiswaan tingkat universitas. Saya bilang juga lembaga kemahasiswaan kita tidak bisa berharap apa-apa kepada lembaga kemahasiswaan. Kalau mereka memang tersinggung dan tidak sepemikiran, ya silakan saja kita datang, kita berdiskusi, kita bongkar bagaimana sebenarnya cara pandangnya mereka. Oke. Tidak salah memang dijuluki sebagai tajam Sulawesi ya. Tidak pernah takut kalau Memang. sekedar berdiskusi. Oke. Benar. Ya, tapi kalau untuk bicara nilai dengan relasi dengan buku, saya pikir ya sangat tidak objektif ya. Karena ukuran objektifnya jual buku itu ya kehadiran, Iya. puas, dan lain sebagainya. Saya pikir itu kira-kira objektif lah. Karena itu sudah diatur juga dalam peraturan akademik di Universitas Salole ini. Nah, kalau menurut Bung, ada nggak peraturan yang menguatkan dalam peraturan kampus ya terkait ada kewajiban mahasiswa untuk beli buku dalam sebuah peraturan di kampusnya kita? Kalau secara peraturan tertulis tidak ada. Tidak ada ya? Selama yang saya ketahui tidak ada itu istilahnya mahasiswa wajib untuk membeli buku. Oke. Bahkan sepengetahuan saya kan dulu itu namanya SPP. Nah, diganti menjadi uang kuliah tunggal. Yang dimaksudkan uang kuliah tunggal adalah segala bentuk administrasi perkuliahan itu tidak lagi ditanggung oleh mahasiswa, dalam hal ini alma mater, dalam hal ini buku, dalam prasarana semua. dalam hal ini sarana prasarana, dalam hal ini praktek, KKN, itu semua sudah ditanggung dalam yang namanya uang kuliah tunggal. Makanya kalau sudah universitas yang menerapkan uang kuliah tunggal, maka ketika kita mau KKN, ketika kita mau praktek, tidak ada lagi bayar membayar. Itu semua sudah ditanggung sama universitas karena itu semuanya sudah diakomodir dalam yang namanya uang kuliah tunggal. Jadi kalau ada bayaran selanjutnya berarti bagi saya itu nakal ya? nakal sekali. Ya. Dan perlu mungkin saya ingatkan kepada mahasiswa baru yang ingin masuk, pernah ada satu fenomena di jurusan saya, buat transkrip nilai disuruh bayar 20.000. Coba bayangkan. Dan lebih konyolnya, wakil dari lembaga kemahasiswaan yang disuruh bayar 20.000 dia bayar. Coba bayangkan bodohnya itu. Saya ketika pergi mengurus tidak disuruh bayar. Jadi ada filter kayaknya, ada filter ini melawan ini, yang ini tidak melawan ya. Istilahnya masa kalau memang peraturan itu objektif, Oke. maka seharusnya semuanya disuruh bayar. Oke. Tapi kok ini ada yang disuruh bayar, ada yang tidak. Berarti mungkin Ada problem ini. berarti di staff juga dia lihat, kalau ini orangnya, ini kalau kita suruh bayar kayaknya ini Melawan rawan ini. kita Oke, suruh oke, bayar oke. ya. Kalau ini kalau kita suruh bayar ya iya saja. Makanya pesan saya kepada mahasiswa baru, rajin-rajin untuk melawan. Apalagi memang itu peraturannya tidak sesuai dengan maupun kaidah-kaidah akal maupun juga peraturan yang tertulis di peraturan akademik. Oke, terakhir Bung, dari seluruh fenomena yang akan kita bicarakan, kira-kira solusi atau alternatif yang bisa Bung berikan pada calon mahasiswa baru ini, karena kita sudah dekat ini, mulai dari konstruksi identitas, penggalangan dana untuk program kerja, wajib beli buku, hubungan dan nilai, kira-kira tawaran solusinya apa? Kalau saya, salah satu tawaran solusi yang bisa kita berikan kepada mahasiswa baru adalah banyak belajar dan
kira-kira pembelajaran apa yang bisa mengkanter semua itu. Bagi saya adalah pengetahuan yang kita dapatkan secara apa ya, secara mandiri istilahnya. Maksudnya pengetahuan itu kita dapatkan dengan susah payah, pengetahuan itu kita dapatkan dengan baca buku, bukan kita dengar dari orang, bukan kita kutip-kutip dari orang. Dan salah satu pembelajaran yang bisa mengkanter itu adalah filsafat. Jadi orang-orang yang belajar filsafat dalam hal ini epistemologi, yang belajar tentang bagaimana mekanisme kita mendapatkan sebuah pengetahuan, pasti mereka, saya rasa orang-orang yang akan berani melawan sesuatu yang memang secara kaidah akal tidak logis ini barang, dan secara peraturan tidak dibenarkan ini barang. Saya yakin orang-orang yang belajar demikian pasti akan berani untuk melawan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Oke, secara sederhana berarti solusinya belajar filsafat ya. Ya, Oke, sepakat. clear. Oke, makasih Bung sudah hadir di podcast saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke, baik, terima kasih Bung.